Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar membuat CRUD dengan PHP, MySQL, dan Bootstrap 5. Dan pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat desain database ya, dimana kita beri nama DB-CRUD 2022. Lalu di dalamnya kita buat tabel barang ya, T barang kita beri nama. Kemudian kita juga sudah berhasil mengisi datanya ya, kita sudah berhasil insert datanya manual. Kemudian di video kali ini kita akan coba membuat datanya ditampilkan ya. Jadi data dari database ini kita tampilkan ke halaman kita ini ya. Jadi gimana caranya? Silakan teman-teman buka kembali project kita. Kita sudah berhasil membuat koneksi database-nya ya. Di video sebelumnya juga kita sudah berhasil membuat koneksi database. Lalu kita arahkan ke bawah ya. Kita akan cari yang ini ya, yang tabel ini. Kita cari di sini. Kalau sudah, nah ini kan sudah ada kita buat ya, satu baris data ya, ke satu baris data di mana kita inputnya manual ya. Nah ini nanti akan kita looping ya. Nanti ini kita akan looping. Nah yang pertama yang harus kita lakukan adalah di sini kita tambahkan tag PHP dulu. PHP, kemudian di sini kita kasih keterangan lah ya, persiapan menampilkan data gitu ya. Nah lalu apa yang kita lakukan ya, caranya kita akan buatkan variabel tampil sama dengan MySQL query, kemudian di dalamnya kita panggil dulu koneksinya ya, koneksi. String koneksi ini dari mana? String koneksi ini dari sini ya, dari koneksi yang kita buat menggunakan variabel koneksi ya. Maka di situ kita panggil kembali koneksinya. Jika koneksinya berhasil, kita akan siapkan query-nya ya. Query-nya adalah kita akan menampilkan select bintang from, nama tabel kita apa? T barang. Kemudian kita akan menampilkan datanya dengan inputan terakhir ya, berarti ID order by ya, order by ID barang underscore barang ya, DESC ya, atau descending. Kita akan menampilkan barangnya atau datanya descending berdasarkan ID ya. Jadi data yang terakhir kali masuk dia akan pertama kali ditampilkan gitu. Kemudian di sini kita sudah berhasil menambahkan datanya ya. Nanti dia akan seperti ini ya. Nah, jadi kita akan buat dia begini. Jadi descending berarti nomor 2 terlebih dahulu ya. Kemudian 1 seperti itu. Lalu kalau sudah, kita akan buat begini. Kita akan looping dia menggunakan while ya. While, kemudian pembuka dan penutup kurung biasa. Lalu di dalamnya adalah string data. Kita siapkan variabel string data. Kemudian di situ kita isikan gini. MySQL, kemudian fetch array ya. Nah kita akan siapkan variabel array. Dari mana arraynya? Dari string tampil ya, dari variabel tampil. Kemudian di sini kita buat titik 2 ya, titik ya, titik 2 seperti ini. Nah kemudian, nah jika kita menggunakan titik 2 maka kita langsung siapkan untuk penutupnya ya, dimana penutupnya yang akan kita looping adalah TR ini ya, TR ini yang akan kita looping ya. Nah ini kan tabel row ya, jadi satu baris ini kita akan looping terus kemudian nanti isi dari kolomnya menyesuaikannya. Nah caranya kita siapkan begini, PHP, kemudian kita tambahkan end while. Nah seperti itu ya. Nah, kenapa kita menggunakan end while? Karena kita menggunakan titik 2 sini. Kalau kita menggunakan pembuka dan penutup kurung kurawal, berarti sini pembukanya, lalu di sini penutupnya, begitu ya. Nah, terserah dari teman-teman mau menggunakan yang mana. Mau menggunakan pembuka dan penutup kurung kurawal bisa, menggunakan titik 2 kemudian end while juga bisa ya. Jadi ini pilihan ya. Terserah dari teman-teman mau menggunakan yang mana. Oke, kalau sudah silakan di save, kita coba dulu. Perhatikan ketika saya refresh ini kan datanya 1, sedangkan di sini 2 ya. Jadi ketika saya refresh maka dia akan looping sebanyak 2 kali. Nah, menyesuaikan dengan banyaknya data ini ya. data kita di database. Tapi kenapa datanya tidak nampil ya? Karena ini masih data
yang lama ya, belum kita siapkan data yang baru. Nah, cara menyiapkan data yang baru adalah yang pertama ini kita buatkan dulu nomor ya untuk penomoran kita, misalnya nomor 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya nomor urutnya ya. Nah, lalu ini kita deklarasikan variabel nomor sama dengan 1, berarti dimulai dari angka 1. Lalu di sini di TD ini, TD yang pertama ini kan akan mewakili nomor ya. Ini kita buat begini. Tambahkan tag PHP sama dengan, nah jadi hati-hati ya, sama dengan ini artinya versi begini, PHP echo ya. Nah, daripada kita panjang-panjang buat begini, kita langsung aja tambahkan tag PHP sama dengan ya. Jadi simbol lebih kecil, tanda tanya sama dengan. Kemudian langsung ditutup dengan tanda tanya dan simbol lebih besar. Lalu di sini kita ngapain? Kita panggil variabel nomor ya. Nomor. Kemudian di situ kita isikan nomor plus plus ya. Kita tambahkan incrementnya, artinya ketika looping sebanyak data dia akan menjumlahkan misalnya 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya gitu ya. Karena di sini dimulai dari angka 1, maka setelah looping ini dia akan menambah 1 lagi menjadi 2 sampai dengan seterusnya gitu ya. Jadi ini kalau saya refresh, saya save kemudian saya refresh di sini, perhatikan ini kan satu-satu nih. Ini nih datanya nih. Ketika saya refresh, nah maka dia sudah menyesuaikan 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya. Karena datanya masih 2, maka dia 1, 2 gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk kode barang ya. Nah, caranya sama ya. Kita panggil dulu tag PHP-nya, kemudian sama dengan. Nah, ini kita ngambilnya dari mana? Kita ngambilnya dari string data atau variabel data. Karena dia sudah dimasukkan dalam array ya, fetch array, maka kita tambahkan pembuka dan penutup kurung siku ya. Lalu petik 1, di dalamnya kita panggil text field ya. Text field atau field dari tabel kita. Di sini fieldnya ada ID barang, kode, nama, asal sampai dengan tanggal simpan ya. Dimana karena kita mau menampilkan kode, maka di sini kita panggil kode di sini ya. Text fieldnya adalah kode ya. Nah, field tabelnya adalah kode. Kalau sudah silakan di save. Kemudian coba di refresh. Perhatikan di sini kode barangnya ya, sama. Kalau kita refresh, maka di sini berubah menjadi 1 dan 2. Ya, terus kenapa 002 yang pertama ditampilkan? Karena di sini kita tampilkan berdasarkan ID itu descending, artinya dari besar ke kecil gitu ya. Bagaimana kalau misalnya kita tak ganti menjadi ASC ya? Ascending berarti kalau saya save kemudian saya refresh sini, perhatikan di sini ya kode barangnya. Kalau saya refresh, nah maka dia akan 1 dulu baru 2, karena kalau ascending kan dari kecil ke besar gitu ya. Terserah dari teman-teman. Namun saya sarankan menggunakan descending karena ketika kita simpan data baru maka dia langsung ditampilkan di paling atas ya. Jangan lagi dia simpan di paling bawah. Bagaimana kalau ada 1000 data gitu ya. Maka kita akan cari satu-satu seperti itu ya. Jadi biar tidak lama kita gunakan descending gitu ya. Oke, kalau sudah sampai situ kita lanjutkan untuk yang nama barangnya. Sama ya, kita tambahkan tag PHP, kemudian string data, kemudian nama variabelnya apa? Nama text fieldnya adalah nama ya. Di sini kita isikan nama. Hati-hati ya, ini adalah field dari tabel kita ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Oke, sudah masuk kursi kantor dan meja kantor. Langsung aja kita buat ya. Ini boleh kita copy paste ya. Ini kita blok, kemudian copy. Pastekan di sini, ganti fieldnya adalah asal. Lalu di sini adalah jumlah. Nah, karena jumlah itu kita gabung dengan satuan, maka nanti kan yang nampil misalnya 1 unit, 1 pieces gitu ya. Berarti di sini jumlah spasi, kita tambahkan spasi ya. Tambahkan lagi tag PHP, kemudian kita isikan lagi string data, lalu di sini satuan. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah ini boleh di save, kemudian kita coba lihat lagi hasilnya. Kita nambahkan asal barang dan jumlah ya. Ketika saya refresh, nah maka dia menyesuaikan ya. Asal barang hibah, jumlah unitnya 5 unit ya, jumlahnya 5 unit. Kemudian yang ini asal barang pembelian jumlahnya 1 unit. Kalau ada 1 pieces berarti 1 pieces gitu ya. Nah, kita tampilkan untuk tanggal lagi ya.
Ini kita save, kita copy, kemudian paste sini ya. Ini kita ganti menjadi tanggal underscore diterima ya. Silakan sesuaikan dengan penulisan text field dari teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang beda, silakan disesuaikan dengan yang teman-teman beri nama ya. Di sini saya beri nama tanggal diterima ya. Mungkin dari teman-teman ada yang TGL diterima ya. Silakan disesuaikan ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ini. Sudah sesuai ya. Ini tanggal 1, ini tanggal 2. Oke, jadi sampai situ kita sudah berhasil untuk menampilkan datanya ya dari database ini ya, dari tabel ini ke halaman kita ya, halaman project kita sudah berhasil menampilkan datanya. Jadi ketika saya tambah di sini ya, misalnya nih saya tambah nih insert, kemudian kode barangnya misalnya INV 2022 misalnya 003 ya. Lalu di sini nama barangnya misalnya laptop ROG misalnya ya. Asal misalnya pembelian atau sumbangan ya. Kita coba tes sumbangan. Jumlahnya 1 unit. Lalu ini kita pilih misalnya tanggal 4. Current timestampnya kita biarkan kosong. Oke, kalau sudah datanya masuk, ketika kita refresh halaman kita di sini, perhatikan datanya dari 2 menjadi 3 ya, dimana ada data terakhir masuk yaitu 003, nama barangnya laptop ROG, asal barangnya sumbangan, jumlahnya 1 unit, tanggalnya tanggal 4 bulan 6 gitu ya. Oke, jadi saya rasa menampilkan datanya cukup mudah ya, dari tabel ke dalam halaman kita. Untuk edit dan hapus nanti kita selesaikan belakangan ya, ketika simpan edit hapusnya sudah berhasil, kemudian kita lanjutkan yang terakhir adalah filter ya, atau pencarian ini. Oke, jadi saya rasa untuk menampilkan datanya tidak rumit ya, mudah sekali. Silakan teman-teman pelan-pelan aja kerjakannya ya. Kalau misalnya saya kecepatan, silakan di stop ya. Kalau misalnya saya sudah ngetik stop, teman-teman lagi lanjut, atau kecepatan video ini diubah ya menjadi pelan seperti itu ya. Oke, jadi saya rasa selesai ya untuk menampilkan data dari tabel ke dalam halaman kita. Sudah selesai kita kerjakan. Kita akan lanjutkan untuk simpan, edit dan hapusnya di video selanjutnya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian ya untuk video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.